Bayangkan, kamu berdiri di malam yang hening, langit di atasmu luas dan penuh bintang. Begitu banyak hingga kamu tak bisa menghitungnya. Namun di antara miliaran titik cahaya itu, ada satu yang istimewa, sebuah bola biru kecil yang selama miliaran tahun menjadi rumah bagi kehidupan, yaitu planet Bumi. Disinilah semua kisah terjadi, tempat di mana lautan berdesir, di mana manusia lahir, mencinta dan bertanya. Dan sejauh yang kita tahu, ini satu-satunya tempat di alam semesta yang hidup. Sampai hari ini, belum ada teleskop, satelit, atau misi luar angkasa yang benar-benar menemukan kehidupan di luar sana. Hanya keheningan dan pertanyaan yang tak terjawab. Apakah kita benar-benar sendirian? Mari mulai dari rumah kosmik kita, tata surya. Bumi mengorbit matahari pada jarak sekitar 150 juta kilometer. Jarak yang dijadikan satuan khusus oleh para astronom, satu satuan astronomi, atau satu-satu-satu. Kalau kamu ingin tahu seberapa besar sistem bintang kita, bayangkan bahwa jarak dari matahari ke Pluto saja sudah sekitar 50 SA, atau 7,5 miliar kilometer. Jarak yang luar biasa, tapi ternyata masih belum cukup untuk keluar dari tata surya. Karena batas sejati tata surya bukan Pluto, melainkan wilayah jauh yang disebut awan Oort, yang membentang hingga 100.000 SA, atau sekitar 1,87 tahun cahaya dari matahari. Dengan kata lain, butuh hampir 18 triliun kilometer hanya untuk keluar dari pengaruh gravitasi matahari. Dan di tengah luas itu, ada satu wahana kecil bernama Voyager 1, yang sudah berkelana selama lebih dari 45 tahun, sejak diluncurkan, tahun ke-1977. Kini ia menjadi benda buatan manusia paling jauh dari bumi. Namun, ia bahkan belum benar-benar meninggalkan tata surya. Kalau tata surya saja sebesar itu, bayangkan, seperti apa ukuran galaksi kita. Bima Sakti. Bima Sakti adalah rumah bagi ratusan miliar bintang dan mungkin triliunan planet, lebarnya sekitar 100.000 tahun cahaya. Jadi, kalau kamu terbang secepat cahaya, kamu masih butuh 100.000 tahun untuk melintasinya dari ujung ke ujung. Dari sudut pandang galaksi, matahari hanyalah bintang biasa di pinggiran spiral yang tak begitu istimewa. Dan bumi hanya satu titik kecil yang mengelilingi bintang kecil di antara miliaran lainnya. Namun, dari titik kecil itulah ada makhluk yang cukup penasaran untuk memahami semuanya. Tapi cerita belum berhenti di situ, karena Bima Sakti bukanlah satu-satunya galaksi di alam semesta ini. Ia hanyalah satu dari sekitar 54 galaksi yang tergabung dalam Local Group, sebuah kumpulan galaksi tetangga yang saling terikat oleh gravitasi. Salah satu di antaranya adalah Andromeda, galaksi besar yang suatu hari akan bertabrakan dengan Bima Sakti, membentuk galaksi baru yang lebih besar, mungkin bernama Milkomeda. Namun bahkan Local Group ini hanyalah sebutir pasir kecil di dalam wilayah yang lebih besar lagi, Virgo Supercluster. Setiap titik di supercluster ini bukan bintang, melainkan sekumpulan galaksi, masing-masing berisi ratusan miliar bintang, seperti matahari kita. Dan ketika kita menjauh lebih jauh lagi, Virgo Supercluster hanyalah bagian kecil dari sesuatu yang lebih besar. Laniakea Supercluster, rumah bagi lebih dari 100.000 galaksi. Bayangkan, setiap galaksi berisi miliaran bintang, dan setiap bintang mungkin punya planet-planetnya sendiri. Jumlah total planet di wilayah ini bahkan sulit dituliskan tanpa membuat komputer kewalahan. Tapi Laniakea bukanlah akhir dari semuanya. Ia hanya satu fragmen kecil dari alam semesta yang bisa kita amati, atau The Observable Universe. Sebuah bola raksasa dengan diameter sekitar 93 miliar tahun cahaya. Di dalamnya, terdapat lebih dari 2 triliun galaksi yang bisa kita deteksi sejauh ini. Dan di luar batas itu, kita tak tahu. Cahaya dari wilayah yang lebih jauh belum pernah sampai ke kita, karena alam semesta terus mengembang lebih cepat dari kecepatan cahaya. Beberapa ilmuwan berpendapat bahwa di luar batas itu, mungkin ada alam semesta lain, sebuah gagasan yang dikenal sebagai multiverse. Mungkin di luar sana ada dunia lain, dengan hukum fisika berbeda, atau bahkan versi lain dari kita yang hidup di realitas lain.
Namun semua itu masih hipotesis, karena bukti langsung belum ditemukan. Yang pasti, kita hidup di alam semesta yang terus mengembang, membawa galaksi-galaksi menjauh dan meninggalkan misteri yang mungkin tak akan pernah bisa dijawab sepenuhnya. Dan di titik ini, kita akhirnya menyadari sesuatu. Semua penjelasan tentang ukuran alam semesta bukan untuk membuat semesta terlihat besar, tetapi untuk menunjukkan betapa kecilnya kita. Namun di balik kecilnya itu, ada sesuatu yang luar biasa. Kita sadar akan kecilnya diri kita. Kita, makhluk kecil di planet kecil, yang mengorbit bintang kecil, berhasil memahami bahwa kita hanyalah bagian kecil dari sesuatu yang tak terbayangkan luasnya. Dan kesadaran itulah yang membuat kita istimewa. Kita adalah debu kosmik yang bisa berpikir, yang bisa mengukur jarak bintang, yang bisa menatap ke langit dan bertanya, siapa kita di tengah semua ini? Dan mungkin itulah alasan alam semesta menciptakan kesadaran, agar ia bisa mengenali dirinya sendiri melalui mata manusia. Jadi, saat kamu menatap langit malam nanti, ingatlah, kamu bukan hanya melihat bintang. Kamu sedang melihat masa lalu, dan juga rumah besar tempat kita semua berasal. Kita mungkin hanya debu di antara galaksi, tapi kita adalah debu yang bisa bermimpi.